Iya. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Ya, oke. Kalau yang lainnya ini udah jelas sudah memenuhi syarat. Berarti ini betul. Nah, ulang. Ini ya. Yang termasuk sumber-sumber pencemaran udara apa aja? Udara ini, pencemaran udara. Asap pabrik, Asap asap rokok, rokok, kebakaran kebakaran hutan, hutan dan sampah. hutan hijau enggak masuk. Hujan tidak termasuk di C. Hujan tidak termasuk. Nah, ini. Yang lainnya ada hujan ini ya. Padahal nah ini ada hutan hijau. Jadi ini sudah jelas ini ya. Kegiatan manusia. Nih. Yang dapat merusak struktur permukaan bumi adalah apa? Pertambangan dan pemalakan liar. Dapat merusak struktur permukaan bumi adalah apa? Reboisasi, penghijauan kembali tidak masuk justru bagus. Pertambangan dan merusak. pemalakan liar. Pengelolaan sampah yang benar itu jelas justru bagus. Pembentukan suaka marga satwa justru bagus ya. Berarti yang tidak masuk adalah, oh ini Luis belum masuk. Yang tidak termasuk adalah yang dapat merusak adalah pertambangan dan pemalakan liar. Contohnya adalah pertambangan emas yang secara pribadi banyak tuh di daerah Bogor ya. Jadi orang menggali, terus ada juga yang menggali pasir di sembarang tempat. Akhirnya banyak tanah-tanah berlubang. Ya, itu yang bisa menyebabkan. Pemalakan liar itu ya hutan-hutan ditebang seenaknya. Ya, tidak pakai pertimbangan, tidak pakai aturan langsung. Nah, itu pembalakan liar. Berarti betul yang masuk adalah yang B ya. Ini oke. Oke, berikutnya. Nah, ini hapus saja dulu ya. Itu nomor berapa barusan? Nomor 5 sekarang ya. Nomor 5. Oke. Nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi keberadaan hutan. Jadi yang bukan di yang ABCD itu yang bukan fungsi keberadaan Sebagai hutan. lahan pertanian. Sebagai lahan pertanian. Fungsinya sebagai plasmonunta betul, sebagai sumber oksigen betul, penyerap karbon dioksida betul, sebagai lahan pertanian betul. Jadi bukan lahan pertanian, hutan itu justru kalau dipakai lahan pertanian habis semua, wah nggak berfungsi lagi hutan. Oke, betul ini. Kalau kalian dengarnya betul semua ini. Nah, salah satu dampak negatif jika hutan menjadi rusak adalah apa? Dampak negatifnya. Terjadinya erosi dan banjir. Terjadinya erosi dan banjir. Penduduknya kehilangan tempat tinggal. Jika hutan rusak itu, lahan pertanian menjadi rusak. Dampak, oke dampaknya ya ini. Ya, jadi hutan rusak itu kalau penduduk justru bisa tinggal di situ kalau agak pengaruh ya. Hutan rusak agak pengaruh kalau hutan rusak. Lahan pertanian menjadi rusak gak ada pengaruh, ya, gak ada pengaruh dengan hutan ya. Sulitnya lapangan pekerjaan gak ada hubungannya, ya berarti betul ini. Erosi ya kalau hutan itu rusak tidak ada penahan air lagi. Damar dan rotan merupakan hasil hutan. Nah, jadi ini hasil hutan tuh bisa rotan, bisa damar ya. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi hutan yaitu sebagai apa? Rotan kan bisa dihasilkan dari hutan. Berdevisa negara. Bisa untuk ini. Oh jadi 2 ini? A dan B sama nih? Ya. Iya, Mister, jadi 2. Iya, Mister. Itu ini dikasih tahu. udah dikasih tahu belum? Udah Mister di grup. Udah ya. Oh iya, udah dikasih tahu ya.
Ya pokoknya sumber devisa negara. Ini yang satunya apa tuh kalau gitu? Miss Marina ini yang ngetik nih. Jadi nggak ngasih kabar lagi ke Mister ini. Misalnya kalau ada ya soal yang kurang sesuai, bisa tanya lagi. Ini nggak ada konfirmasi dari Miss Marina. Langsung aja begini. Berarti ini nggak ada revisi nggak kemarin? Kayaknya enggak ya. Atau ada? Kalau nggak ada ya udah ini pokoknya yang menjawab C dan D dianggap salah. Gitu. Kalau dianggap A dan B ya udah dibetulkan ya. Kalaunya sama. Oke, nomor 8. Salah satu upaya manusia untuk mencegah kebakaran hutan apa? Upaya yang disebut dengan jadi makanya harus dibaca teliti itu ini arahnya kemana soal ini? Upaya manusia berarti kan apa yang dilakukan manusia untuk mencegah kebakaran supaya tidak terjadi kebakaran. Apa supaya tidak terjadi? Mengupayakan penanaman hutan. Ayo, nah ini kan menjebak ini pertanyaannya harus teliti. Upaya manusia mencegah kebakaran, gitu aja. Ini udah jelas ini tidak membuka lahan baru untuk pertanian. Ini biasanya kalau untuk membuka ladang tuh dibakar dulu, baru dibikin ladang kan gitu. Itu kan orang membuat ladang nih, ada hutan dibakar dulu sama dia, baru bisa dibuat pertanian. Contoh yang di Sumatera tuh ada lahan-lahan pertanian dibakar hanya untuk menanam ini kelapa sawit. Tapi itu perusahaan besar, ya perusahaan besar dia menyuruh orang setempat untuk membakar supaya gampang ditanaminya gitu. Kalau udah bersih kan, udah terbakar. Tapi kan efeknya bisa kebakaran hutan meluas. Jadi asal mulanya itu kebakaran yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera itu gitu. Masyarakat setempat yang membakar tapi disuruh oleh perusahaan besar dikasih uang gitu loh. Nah, kebakaran hutan jadi meluas, jadi tidak ini. Nah ini. Oke, ini sebentar nih, yang mana lagi nih yang betul nih? Oh ya, upaya manusia untuk mencegah kebakaran. Kalau membakar sampah jelas ini bukan upaya. Upayakan penanaman hutan ini bukan mencegah kebakaran, kalau ini untuk penghijauan. Jadi kalau udah gundul ditanam kembali, nah itu mengupayakan supaya pengen tanam kembali. Kalau mencegah mah ini, karena membuka lahan itu biasanya dibakar dulu. Membuka lahan untuk tempat tinggal, ya itu belum tentu dibakar kalau membuka lahan kan, ya kan? Membuka lahan untuk tempat tinggal tidak perlu banyak, ya enggak? Hanya seareal kecil. Kalau membuka lahan baru untuk pertanian biasanya luas. Nah, itu ya yang D yang tepatnya harus teliti di sini. Oke, berikutnya nomor 8 enggak ada yang betul nih? Ada yang betul enggak? Ada yang betul enggak ini nomor 8? Kok pada diam semua ini? Nomor 9 coba. Nomor 9. Waktu yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran berapa tahun kira-kira? Ini kok kosong ini sih, Mas Marina ini? Oh, ini 15 sampai 40 ya. Mana kira-kira? 35 sampai 40 tahun, Mister. Untuk memulihkan kerusakan hutan akibat kebakaran. Jadi setelah kebakaran tuh tumbuhnya pohon itu kapan? Tumbuhnya sampai memulihkan lagi. Jadi tumbuhnya lagi ini. Tumbuh lagi apa namanya? Pohon kira-kira usia berapa? 5 sampai 10 tahun ini sebenarnya. Jadi kalian itu mikirkannya, oh kira-kira pohonnya tumbuh lagi berapa tahun ya? 5 tahun juga udah pada tinggi. Tapi kalau 1 sama 2 tahun kurang.
Jadi misalnya hutannya rusak akibat kebakaran, kira-kira tumbuh lagi berapa tahun gitu. 10 tahun lagi udah gede tanaman kan gitu. Penanaman pohon dalam rangka memperbaiki lahan yang gundul di luar kawasan hutan disebut apa? Reboisasi. Reboisasi. Betul, kalau ini betul, reboisasi. Bahwa ini yang bukan merupakan manfaat reboisasi adalah apa? Yang bukan manfaat reboisasi apa kira-kira? Yang bukan manfaat reboisasi kira-kira apa? Menciptakan habitat atau rumah bagi satwa. Yang A menumbuhkan mengembangkan jenis pohon yang hampir punah. Oke, betul. Yang A, bahwa ini betul-betul manfaatnya. Yang B menghasilkan karbon dioksida bagi manusia, manfaatnya juga. Menambahkan kenyamanan dan keindahan, manfaat juga. Menciptakan habitat rumah bagi satwa. Ya, jelas ini manfaat reboisasi ini. Coba. Manfaat yang bukan merupakan manfaat reboisasi. Tujuan reboisasi apa? Coba. Jadi di bawah ini itu semua manfaatnya, tapi yang bukan yang mana gitu. Coba nomor 1 yang A, menumbuhkan kembangkan lagi jenis pohon yang hampir punah. Betul nggak? Jadi menanam kembali kan? Betul. Yang B, menghasilkan karbon dioksida bagi manusia. Jelas, setelah ada penanaman kembali menghasilkan karbon dioksida kan gitu. Nomor C, menambahkan kenyamanan dan keindahan nggak? Reboisasi. Menambah kenyamanan dan keindahan nggak? Iya. Masa sih? Coba. Ayo. Reboisasi, menanam kembali. Menanam kembali, reboisasi itu menanam kembali. Yang tadinya gundul jadi tanam kembali. Nah, ini yang bukan. Kenyamanan dan keindahan bukan tujuan reboisasi, bukan manfaat sebenarnya. Ya, bukan itu mah. Jadi kalau membuat taman baru itu. Jadi bikin tanaman-tanaman yang bagus, yang indah. Jadi diatur. Kalau reboisasi yang penting nanam kembali lah supaya tumbuh lah. Setelah tumbuh, hewan-hewan bisa punya rumah kembali. Yang tadinya gundul kan jadi sok burung yang tadinya nggak gundul nggak tinggal di mana. Sekarang setelah ditanam kembali, satwa-satwa bisa di situ, bisa burung, bisa tupai, bisa apa ya. Pokoknya yang bisa untuk satwa ini. Ciptakan habitat baru bisa di sini. Ada makanannya untuk apa namanya? Untuk kerak-kerak begitu ya misalkan ya. Jadi ini termasuk ini yang kenyamanan dan keindahan bukan ini sebenarnya. Ya. Itu mah kalau untuk taman. Kalau reboisasi penanaman kembali di hutan, tuh keindahan tuh nomor sekian lah istilahnya mah ya. Bukan manfaat itu. Oke, yang nomor 12. Salah satu aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan hewan liar adalah apa? Kegiatan yang penambangan. Merusak kehidupan hewan liar. Dapat merusak kehidupan hewan liar. Penghijauan, reboisasi itu jelas bukan, nggak merusak. Justru bagus. Nomor C dan D itu pindah ke perkotaan. Ya nggak pada hubungannya ya kalau pindah ya. Merusak hewan liar. Penambangan ini penambangan bisa merusak sarang-sarang ataupun tempat berlindung, tempat habitat apa namanya rumah-rumahnya istilahnya begitu ya. Hewan liar itu nggak bisa lagi kalau ada penambangan. Usaha perbaikan mutu hewan dan tanaman termasuk untuk keperluan pembudidayaan merupakan fungsi dari apa?
Jadi kualitas hewan dan tanamannya dibudidayakan ini. Apa? Untuk apa? Hutan lindung, Mister. Ayo. Reboisasi dan penghijauan. Ini beda-beda ini jawabannya ini. Hutan Usaha lindung. Nih, jadi gini nih, yang jadi apa? Yang jadi garis bawah itu perbaikan mutu hewan dan tanaman untuk keperluan pembudidayaan. Ingatnya, jadi makanya bisa kata cermat, teliti dalam membaca soalnya tuh ini kalimatnya dipahami gitu. Perbaikan mutu hewan dan tanaman terutama untuk keperluan pembudidayaan. Pembudidayaan itu supaya tidak punah, dibudidayakan, dipelihara. Gimana caranya? Ada Penangkaran hewan. penangkaran hewan hanya untuk hewan. Tapi di sini kan hewan dan tanaman. Hutan marga satwa. Hutan marga satwa. Hutan marga satwa. Ya, ini. Jadi untuk hutan lindung ya untuk tidak boleh apa namanya? Kalau hutan lindung hanya melindungi hutan supaya tidak dijamah oleh manusia, ini hutan lindung. Tidak termasuk mutu hewannya dipelihara. Kalau hutan lindung biarin aja, hewan bebas. Tapi kalau hutan marga satwanya contohnya adalah di safari, taman safari. Hutan-hutannya biarkan, terus hewan-hewannya juga dipelihara dan dirawat. Itu kalau di taman safari. Kalau di hutan lindung kita dibiarkan aja, pokoknya orang nggak boleh masuk ke hutan, nggak boleh menebang pohon, nggak boleh menangkap hewan, biarin aja. Tapi kita nggak lihat mutu hewannya gimana ya. Tapi kalau marga satwa ini ya juga apa namanya, hewan-hewannya juga dipelihara, dirawat istilahnya gitu. Jadi yang tepat betul itu ya. Jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang jawabannya hampir sama. Ini yang perlu teliti membacanya itu. Ya ini pengalaman ke depan ya, supaya lebih teliti dalam membaca soal. Sekarang nomor 14. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan diadakannya hutan marga satwa. Itu aja di bawahnya tuh. Nah, ada di Mencegah bawahnya banjir. ini. A. Mencegah banjir. B. Menjaga kelestarian alam. Kepentingan ilmu pengetahuan. D. Pengembangan dan kepentingan pariwisata. Yang bukan tujuan diadakan hutan marga satwa. Contoh taman Mencegah safari. banjir. Mencegah banjir. Oke, yang bukan adalah betul ini. Gak ada hubungannya ini ya. Karena memelihara hewan dan apa namanya, tanaman lah, pohon ya. Pengetahuan betul ini, ilmu pengetahuan. Contohnya di taman safari ya, untuk pariwisata juga. Kalau kita pengen melihat tentang bagaimana hewan dan Tuhan di sana, nama-namanya apa kan, itu pengetahuan juga. Menjaga kelestarian alam jelas ya, dijaga. Kalau mencegah banjir nggak ada hubungannya memang dengan itu. Coba taman safari, kalau kita ini nggak ada hubungannya dengan banjir. Ya. Nomor 15, salah satu upaya sebagai siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah, ayo gimana nih seorang siswa? Membuang sampah pada Membuang tempatnya. sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Ini menjebak, tidak pada tempatnya, sembarangan. Laci meja, ini kalian lakukan kan nih biasanya? Jangan-jangan nih dilakukan dulu nih. Rajin mengerjakan PR, gak ada hubungannya ini ya. Nih. Oke, membuang sampah di tempat sampah. Nomor 16, salah satu contoh sampah yang dapat terurai adalah ini yang gampang rusak, yang gampang mengendap dan gampang diuraikan ini. Contohnya apa? Kulit buah, Mister. Kulit buah. Kulit buah. Betul, kulit buah ya. Jadi ini kalaupun di tanah udah langsung rusak, ini nanti beberapa hari juga langsung menyerap aja. Atau botol plastik ini bertahun-tahun tidak akan rusak. Kaleng-kaleng juga enggak. Nah, ini mah ya. Sama ini plastik mie instan. Wah. Yang nomor 17, sampah basah disebut juga sampah apa? Ayo. Organik.
organik. Jadi sampah organik itu sampah yang ini contoh kulit buah yang cepat terurai. Anorganik itu yang biasanya contohnya plastik. Ya, dan gampang diuraikan. Nomor 18, salah satu langkah pengelolaan sampah yang benar adalah dengan menerapkan S3R, yaitu, ayo ini udah ada di buku. Sorting, reuse, reduce, recycle. Ya, yang mana nomor A, B, C, atau D? C. C, Mister. Nah, ini betul. Karena rebus, apa ini rebus? Kemudian shot, apa itu shot? Ya. Remake, apa itu? Nah, ini yang betul adalah ini. Ya. Nomor 19. Kita hapus dulu ah. Coba nomor 19. Dalam S3R yang dimaksud dengan reuse adalah ayo, reuse. Ini tulisannya teh reuse. Re itu Mengolah dan singkatan dari mendaur ulang limbah. reuse, apa reuse? Reuse, lu masa reuse? Yang A, Mister? Hah? Ah, salah. Ini bahasa ini kan coba iniin diartikan bahasa Indonesianya apa? Coba. Reuse. Re kembali, use bahasa Indonesianya apa? Menggunakan. Re kembali. Berarti di mana ini? Udah ada jelas di sini. Yang D, Mister. Ini menggunakan kembali bahan yang sudah terpakai. Iya, ingat ini menggunakan kembali. Di reuse tuh itu. Reuse. Menggunakan use, re-nya kembali. Menggunakan kembali. Oke. Berikutnya coba nomor 19. Tadi udah 20 ya. Salah satu syarat yang dianjurkan untuk tempat pengumpulan sampah adalah apa? Salah satu syarat yang dianjurkan untuk tempat pengumpulan sampah adalah tengah perkotaan, nggak masuk akal, banyak Sulit orang. dijangkau masyarakat. Bisa menjadi tempat tinggal tikus dan lalat. Wah, ini jelas. Penjelasan tutup bahwa biasa untuk ujukan alat. Oke, betul. Itu yang ini ya. Contoh barang-barang yang dapat didaur ulang kembali dengan mudah adalah, ayo yang mana? Yang A, B, C, atau D? Yang bisa C, gampang Mister. diulang. Ya. Botol aqua plastik, kain perca, dan ember plastik. Yang gampang didaur ulang, ya. Oh, oke. Mana? Yang A, B, C, atau D? Yang C, Mister. Oke. Pupuk hasil daur ulang dari sampah organik disebut apa? Sampah organik. Kompos. Ya? Kompos. Oke, betul. Minimnya pengetahuan dasar untuk penanggulangan merupakan salah satu faktor yang Memperburuk bencana. Iya, kalau mempercepat gak ada hubungannya bencana mempercepat kalau orang tidak bisa menanggulangi ya. Ini kalau bencana, jadi intinya tuh ini kalau bencana udah terjadi itu, kalau kurang pengetahuan dan penanggulangan, akhirnya akan memperburuk bencana itu. Ya contoh misalnya terjadi longsor, orang tuh nggak tahu, bingung ini cara mengatasinya pemerintah daerah misalkan ya. Aduh, gimana nih cara mengumpulkan orang-orangnya? Kalau orang udah penanggulangannya cepat bisa bagus.
Ya. Jadi misalkan disuruh mengungsi ke daerah tempat yang aman, kemudian ada apa namanya bahan makanan dan minuman yang cukup di sana, nah itu terkoordinasi dengan baik ya. Nah kalau tidak kurang, pengetahuannya kurang ya akan memperburuk bencana. Itu ya. Oke, berikutnya nomor berapa ini? Nomor 24. Perkembangan pemukiman di perkotaan. Coba. Akibat arus urbanisasi yang terus meningkat berdampak pada lingkungan hidup berupa apa? Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, akibatnya pemukiman kan semakin padat. Nah, dampak terhadap lingkungan hidup apa? Meningkatnya kualitas tenaga kerja, gak ada hubungannya ini kualitas tenaga kerja dengan itu. Kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat desa akan potensi kota. Nah, ada hubungannya dengan lingkungan hidup, gak ada hubungan dengan lingkungan hidup. Menurunnya jumlah tenaga kerja, apa hubungannya dengan lingkungan hidup ini? Berdampak pada lingkungan hidup adalah menurunnya area resapan air. Semakin orang banyak di kota, maka bayangkan semakin banyak pemukiman terhalang oleh tembok-tembok dan perumahan, maka tempat mengalirnya air, meresapnya air semakin berkurang, banjir, maka sering terjadi begitu. Ya, resapannya berkurang. Itu sering di kota, makanya suka tergenang air-air ya. Kalau kurang bagus penataannya, maka akan terjadi genangan dan banjir ya. Nomor 25, yang tidak termasuk dalam cara melestarikan sumber daya alam adalah melestarikan sumber daya alam apa aja? Yang tidak termasuk dalam cara melestarikan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu Irigasi, Mister. Irigasi. Ya. Iya, jadi ini yang tidak ada ininya, ini yang tidak. Reboisasi jelas bagus sumber daya alamnya melestarikan, penanaman kembali. AMDAL analisa dampak lingkungan. Jadi ini dianalisa dulu sebelum ada bangunan, itu harus ada izin dulu AMDAL namanya. Terpenuhi AMDAL-nya, ada bangunan, bikin hotel di situ, bikin rumah di situ, perumahan harus ada AMDAL dulu. Jadi, nah ini jelas dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan ini. Ya. Nah, undang-undang lingkungan hidup jelas bagus ini, melestarikan sumber daya alam supaya maka manusia tidak sembarangan melakukan aktivitas yang bisa merusak, maka ada undang-undang. Jadi ada sanksi kalau orang melanggar. Nah, jadi ini kalau irigasi gak ada hubungannya, justru bagus ini. Untuk pengairan jadi lebih rapi pengairannya ya. Tidak sembarangan orang mengambil air di sembarang tempat, ada irigasi. Ya, ini bagus. Oke, berikutnya. Coba yang esai ini. Suatu kondisi di mana terjadi kerusakan ekosistem sumber daya alam hayati dan non hayati seperti tanah, air, dan udara. Pengertian dari apakah itu? Ayo ini aduh kerusakan ekosistem sumber daya alam hayati non hayati seperti tanah, air, dan udara. Jadi ada kerusakan. Disebut apa ini? Apa? Bencana alam ini aduh. Ya, ini bencana alam. Ya, bencana alam itu bisa ada bencana oleh manusia, bisa juga oleh alam, bisa disengaja oleh manusia, disebabkan oleh manusia, bisa juga bukan. Jadi bencana alam ini ya. Kerusakan lingkungan dibagi atas 2 faktor, yaitu apa? Peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Ya, betul itu. Jadi peristiwa alam dan ulah manusia. Letusan gunung berapi, gempa bumi, termasuk contoh bencana alam faktor peristiwa alam. Ya, karena alam ya, faktor alam atau alam saja boleh, peristiwa alamnya boleh. Sebutkan 2 faktor macam tipe gempa, yaitu, ayo, masa nggak tahu ini. Duh,
Gempa tektonik dan gempa runtuhan atau Buatan. tertanam. Gempa vulkanik, gempa buatan boleh, Mister? Boleh. Yang 1, 2, gempa tektonik dan vulkanik. Kalau vulkanik, gempa akibat meletusnya gunung berapi, jadi bergetar kan, itu gempa. Kalau tektonik karena lempengan. Gempa yang sering terjadi di beberapa tempat karena letusan gunungnya, gempa lempengan kan, bumi itu terjadi lempengan-lempengan itu. Ya. Makanya di sana kita pernah belajar lempeng Australia, limpo Indo Australia, lempeng apa ya? Nah itu. Jadi tektonik dan vulkanik, atau boleh juga gempa akibat gunung berapi atau gempa apa, boleh. Suatu lubang bumi yang dari lubang tersebut dapat dikeluarkan isi bumi berupa padatan panas, cairan panas, dan gas panas. Pengertian dari apakah itu? Magma. Ya, betul. Magma. Ya. Nah, ini ya. Karena PDF ini misalnya nggak bisa ngetik ini di sini. Kayaknya bisa nih. Mana? Oh, bisa nih. Magma ya. Ini tektonik dan vulkanik. Nah, ini tadi udah bisa ya. Ini faktor alam atau peristiwa alam. Oke, nomor berapa ini? Udah ya semua ya? Oh ini. Gempa yang... Wah, sebentar lagi nih waktunya. Coba nomor 31. Gempa yang terjadi akibat dari aktivitas gunung berapi adalah Gempa bumi vulkanik. Ya, vulkanik. Kemudian ini badan yang mengurusi masalah cuaca adalah BMKG. MKG, singkatan dari Meteorologi dan Geofisika ya. Badan Meteorologi dan Geofisika atau MKG dibetulkan. Yang termasuk bencana alam faktor manusia adalah tingginya manusia, tingginya aktivitas manusia. Kecelakaan industri. Contoh yang termasuk bencana alam faktor manusia. Kecelakaan industri. Banjir, longsor, kebakaran hutan. Ini contoh. Ya kan? Ini akibat manusia, bisa akibat manusia, bisa juga oleh alam, bisa oleh manusia ini. Alat pengukur besaran gempa adalah seismometer. Hah? Seismometer. Boleh, seismometer boleh, seismograf boleh sama. Seismometer boleh, seismograf boleh. Yang dimaksud dengan illegal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar boleh dibetulkan. Hutan. Pembalakan hutan boleh. Atau pembakaran liar boleh. Penebangan liar boleh ya. Pencemaran yang terjadi akibat dari asap kendaraan dan polutan adalah masalah kesehatan manusia, pemanasan global, adalah pencemaran udara atau ya pencemaran udara juga betul ya. Pencemaran penyumbang pemanasan global terbesar adalah apa? Tiongkok dan Amerika Serikat. Bukan negaranya ini. Kira-kira pencemaran penyumbang pemanasan global terbesar adalah efek rumah kaca. Ya. Efek rumah kaca. Penyumbang pemanasan terbesar global terbesar apa? Boleh juga pemanasan global, efek rumah kaca yang paling ya. Nomor 38. Coba nomor 38. Apa yang kalian lakukan dalam mencegah banjir? Membuang sampah pada tempatnya, menambah lahan penyerapan air. Oke, udah bisa itu. Global warming adalah ini. Tingkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.
pemanasan global. Global warming itu pemanasan global, atau boleh tadi yang daerah yang itu, pemanasan di beberapa aspek. Jenis sampah yang dapat mencemari lingkungan apa nih? Anorganik. Yang tidak hancur secara alamiah adalah Anorganik, Mister. anorganik. Oke, betul. Oke, itu ya. Karena ini waktunya ternyata mau habis ini ininya. Otomatis habis ya.